Oke guys, sudah lama banget kita tidak bahas permainan Grandmaster ya. Oke, mari kita bahas permainan Karpov melawan Gulko Boris ya, yang dimenangkan oleh Karpov ya. Karpov sebagai putih ya. Oke. Ya, Karpov memulai dengan D4 ya. Ini pembukaan favoritnya ya kalau saya perhatiin. Lalu dibalasnya D5 dan C4. Sorry. Ini juga favorit ya. Favoritnya Karpov tuh D4 C4. Lalu dimakan ya, pion ke pion. Biasanya Karpov nih ngeluarin kuda dulu ke C3 ya. Kali ini dia kuda ke F3. Oke. Lalu A6 dijalankan dan ini E3 ya. Oke. Ya seperti biasa ya, Karpov ini pionnya terstruktur dulu ya, nggak terlalu buru-buru ngeluarin perwira ya. Oke. Sorry. Lalu E6 dikeluarkan dan oke, jadi E3 itu sebenarnya untuk membunuh. Jadi gerakan E3 ini sebenarnya gerakan mengancam ini guys ya, jangan tertipu dengan gerakan pionnya. Oke. Lalu makan dan C5 dijalankan, lalu dibalas dengan rokade, kuda F6 dijalankan dan dilakukan B3 ya, mundur ya. Kenapa mundur dia? Karena sebisa mungkin kita tuh menyerang ya. Itu mundur. Oke, it's okay. Lalu C6, kuda C6 dijalankan dan kuda C3 dikeluarkan ya. Nah ini baru pengeluaran perwira. Oke, prinsip development ya. Lalu gajah E7 dikeluarkan dan makan C5 ya. Makan C5 ya. Padahal kalau dimakan nih akan memancing perwira maju ya. Kadang tidak sesuai teori ya. Wah, dimakan ya ternyata perwira dan dimakan lagi oleh benteng. Lalu dimakan pion oleh gajah. Dan di sini baru mengeluarkan gajah ya ke D2 ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan gajah D7 dan benteng ke C1. Jadi jika kita bingung ya apa yang bisa, kan kalau misalnya ini kesini nggak mungkin ya, ngapain sini, nggak mungkin kesini bunuh diri, kesini bunuh diri juga. Nah kalau tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, maka kita melakukan benteng ke C1 ya. Kalau gajahnya kabur ya ke A7 dan gajah pindah ke A1 supaya pergerakan benteng ini lebih luas ya. Lalu raja maju dan kuda ke A4 ya. Kuda ke A4 itu mau apa dia? Oh ya, paling dia mau kesini, dia mengancam ini. Oke. Nah makanya dimajuin pionnya kan supaya tidak kesini kan. Wah, di sini sacrifice ya.
pengorbanan benteng dimakan oleh raja, dan di sini juga pengorbanan juga sih, pengorbanan kuda ya, padahal dia cuma ngambil satu pion doang. Kadang-kadang pola pikir Grandmaster itu sulit diprediksi ya guys. Padahal kalau kita ya sebagai pemain awam nih kan ngambil pion ini, di sini kan ada gajah ya, menurut kita tuh kayak gerakan jelek ya, tapi Grandmaster melakukannya guys, berarti itu gerakan yang bagus. Tuh kan dimakan, tinggal dimakan gitu doang. Lalu sekarang apa? Gajah B4. Nah kalau kebanyakan orang awam tuh kemungkinan kesini benteng ke D1 ya, gua juga mungkin gitu karena skak gitu ya. Ternyata nggak selalu skak itu bagus guys ya. Oh di sini karena ada forcing move juga guys. Oke. Oh makanya dia pindah ya, pindah. Uts, kenapa nggak dimakan ya? Kalau gue sih harusnya gue makan ini, tapi dia malah jalanin kuda ya. Oh ya, karena kenapin juga sih, nggak mungkin gerak ya, jadi si kuda ini kenapin, jadi nggak akan membunuh juga. Cuma kenapa nggak langsung aja tadi ya? Ya begitulah, Grandmaster tuh ini ya, pelan-pelan gitu ya. Dia pindah, nah ketika pindah dimakan, baru skak dia di sini. Raja maju, kuda mundur lagi ya. Di sini benteng mengancam pertukaran. Oh di skak lagi, skak lagi ya. Tidak mau benteng tidak mau menyambut ya, pindah, dan di sini baru mengancam benteng ya, ngambil pion mengancam benteng, makanya bentengnya dipindahkan ya. Kuda berpindah kembali dan kuda hitam dijalankan ya ke D5 ya. Lalu di sini mengancam kuda ya, benteng D1 mengancam kuda, lalu benteng mensupport. Oh, gue pikir bakal ada adu, tapi enggak ya, malah gajahnya mundur ke A4 ya. Kalau kuda masuk ya ke C7 ya. Nah di sini kuda masuk ya, kuda masuk mengancam gajah ya, ini mengancam gajah nih, dan dia berani karena nggak mungkin makan si kuda gitu ya. Oh, kuda hitam dijalankan ya ke D5. Oke. Raja ke F1. Waduh, ini pengorbanan guys. Dia ngambil pion doang ya, ngambil pion doang. Wah dicuekin dia, dibahas dengan pengorbanan ya. Jadi dia ngorbanin benteng untuk makan kuda ya. Oke, dimakan bentengnya dan dimakan lagi gajah ya. Oke. Wah nggak dimakan ya, oh iya karena ada gajah. Oke, benteng muncul mengancam gajah ya, gajah A4 dihalangi oleh pion B4 ya. Lalu benteng mengancam pion ya, dan dijalankan gajah ke C3. Apa ini? Oh
pion ya. Oh ini, lalu pion A5 ya, mengancam pion ini ya. Oke, nggak diambil, cuma dilindungi oleh pion A3, dimakan oleh pion, kenapa nggak dimakan sama gajah? Oh, takut gila kali ya. Kalau gila ntar diadu. Oke, dimakan oleh pion. Dan benteng mengancam kuda. Kuda dipindahkan ya. Skak oleh benteng. Raja dijalankan. Raja dijalankan juga. Dan di sini skak ya. Ini skak ya. Oke. Raja pindah. Pion B5 dijalankan, mengancam kuda. Kuda dipindahkan. Benteng maju ke E4 ya. H3 dijalankan. A4 dijalankan, benteng A4. Lalu G4 ya, mengancam benteng. Lalu skak. Oh, dia nggak pindah ya. Oh iya, kalau misalnya ini kesini, ini dimakan, makanya si kudanya yang dipindahin mengalangin guys. Oke. Lalu pion dijalankan, dimakan ya, dimakan oleh gajah. Dan di sini ternyata Gulko Boris menyerah ya. Oke, begitu guys permainan yang Karpov tuh, yang beberapa saya pikir Karpov tuh orangnya sangat hati-hati ya, tapi tadi dia melakukan beberapa pengorbanan. Luar biasa ya. Oke, sekian guys, semoga ada manfaatnya. Thank you.